warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah, Allah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat berkumpul di musolah kesayangan kita, musolah Raudhatul Jannah, untuk melaksanakan salat zuhur. Juga kita lanjutkan ta'lim kita membaca hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah sekarang masuk hadis nomor 275, masih dalam bab berwasiat kepada para wanita. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seseorang pria yang beriman memarahi wanita mukminah, wanita yang beriman juga. Dalam artian suami memarahi istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Apabila suami tidak menyukai perangai, sebagian perangai dari seorang istri, bisa jadi dia menyukai perangai yang lainnya. Ini hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis nomor 1469. Kita kemarin telah membahas di beberapa hadis sebelumnya bahwa wanita dan laki-laki tentu berbeda secara kepribadian, sifat, karakteristik, dan lain sebagainya. Perempuan mendahulukan perasaan, cinta, kelembutan, sedangkan laki-laki ini lebih tegas, lebih mendahulukan akal pikiran. Maka tentunya berbeda. Oleh karena ini suami istri itu saling melengkapi. Kelebihan suami untuk menutupi kekurangan istri, kelebihan istri untuk menutupi kekurangan suaminya. Seperti itu. Maka Rasulullah bersabda, janganlah memarahi istri-istri kalian, ya. Karena harusnya kita menyeimbangkan antara hal-hal yang disenanginya dan hal yang tidak disenanginya. Ketika kita tidak menyukai satu hal dalam istri kita, sebagai contoh, mungkin istri kita masaknya kurang sedap, tapi dia pinter rapi-rapi, beres-beres, semuanya bersih. Mungkin gak suka beres-beres, gak suka rapi-rapi, tapi dia pandai mengurus, mendidik anak menjadi anak soleh dan soleha, dan anaknya juga pintar. Atau dia juga kurang bisa mendidik anak, tapi dia pintar membantu perekonomian keluarga. Bisa dagang online kecil-kecilan, sehingga alhamdulillah pemasukan perekonomian keluarga membaik. Maka dilihat, ketika kita melihat suatu akhlak yang tidak baik di istri kita, coba kita seimbangkan dengan yang baik-baik apa. Kadang ini suami istri kalau punya anak, ini sering sekali terlontar dengan tidak sengaja, Pak. Ada anaknya bandel atau males. Nah, nurun ini dari bapaknya nih, nurun dari ibunya. Selalu begitu tuh, Pak. Sederhana saja. Jadi yang kita lihat buruknya aja, nggak pernah kita pandang baiknya. Sebagai contoh, kalau kita melihat tembok nih, Pak. Tembok putih bersih, tapi ada retak dikit. Pasti yang akan kita perhatikan, yang akan kita komentari, hal yang retaknya, hal yang kotornya. Ada orang rupawan, ganteng, cantik, tetapi ada tai lalat yang agak besar di sini. Yang diomongin apanya, Pak? Ya tai lalatnya, padahal dia mancung bersih, udah ketutup semua. Kita dapat rezeki 100.000 misalnya. Alhamdulillah kita kantongin, uangnya agak receh, jatuh 10.000. Sampai di rumah, ya tinggal 90.000. 10.000-nya di mana ya? Coba masih ada 10.000. Wah lumayan tuh 100.000, 10.000 yang kita omongin, 10.000-nya hilang. Tapi 90.000 yang kita dapatkan rezeki dari Allah seakan-akan lupa, biasa aja. Nah itu pentingnya. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Aslam, wahai Aslam, janganlah rasa cintamu kepada sesuatu membuatmu tergantung kepadanya, dan janganlah rasa bencimu kepada sesuatu membuatmu hancur dan teman-temanmu ikut hancur.
Saya kasih contoh, Pak. Ketika kita mencintai sesuatu, kita otomatis mau nggak mau, saking cintanya, besar rasa cinta kita akan tergantung kepada hal itu. Kalau saya beri pertanyaan, mana yang paling hebat? Orang yang bisa senang, tapi harus bergantung dengan banyak hal, atau orang yang bisa senang dan bahagia, tidak tergantung dengan banyak hal? Mana yang lebih hebat? Orang yang untuk bisa keren, hebat, pokoknya kuat, tapi dia bergantung kepada hartanya, mobilnya, baru dia senang. Tapi yang nomor 2 ini hanya bergantung kepada Allah sebagai penolongnya, Rasul sebagai penutannya. Mana yang lebih hebat, Pak? Yang nomor 2. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita kehilangan HP aja, udah bingung, ada sesuatu yang kurang. Mobil lecet, motor hilang, udah segala macam kayaknya nggak betul. Apalagi sekarang sepasang kekasih nih, Masya Allah, engkaulah separuh nafasku, belahan jiwaku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Masya Allah itu. Jadi tergantung kepada banyak hal hidup kita. Jangan sampai seperti itu. Maka cinta ini akan kita membuat tergantung kepada hal itu. Seakan-akan nggak bisa hidup. Padahal dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca ayat keduanya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung padanya segala sesuatu. Hanya Allah aja. Bukan berarti kita tidak boleh kaya raya dan segala macam, banyak duit, nggak boleh bekerja keras untuk mencari harta Allah. Bukan berarti tidak begitu. Harta dibawa mati loh, Pak. Wah, yang benar Ustaz, harta dibawa mati. Tapi caranya lain. Dengan apa? Dengan tunaikan zakat, beri sedekah, urus santuni anak-anak yatim. Itu harta yang dibawa mati. Kalau yang disimpan-simpan, yang ditumpuk-tumpuk untuk kepribadian kita, jauh dari itu. Ya. Maka dan yang kedua yaitu kebencian kita. Tadi cinta sudah. Kebencian kita dapat merusak. Bahaya. Kalau kita sudah benci kepada sesuatu atau kepada seseorang, apapun yang orang lakukan itu akan salah. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah penegak bagi Allah Subhanahu wa taala dan jadilah saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jangan sampai rasa benci kita kepada seseorang, rasa benci kita kepada suatu kaum membuat kita tidak adil. Maka berbuat adillah, karena adil bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan, dan bertakwalah sungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Kita kalau udah benci kepada seorang, udah hilang sifat objektif, udah pikirannya benci aja. Kalau ada sesuatu kesalahan atau suatu kriminal, kehilangan apa, turun dari musola, sendal hilang, ya ini pasti dia yang ambil nih. Belum apa-apa udah menyangka pada orang. Ya. Pasti kita tuduhnya yang enggak. Bersaksi juga pasti nggak adil. Pokoknya dia aja yang paling salah. Ya. Sampai rasa benci ini kadang tidak kelihatan. Padahalnya intinya sederhana, Pak. Ketika kita melihat seorang bahagia, kita tidak bahagia. Kita melihat orang tidak bahagia, kita bahagia, itu rasa benci. Udah kelihatan itu. Susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah. Itu tuh rasa benci. Walaupun sedikit kadang, aduh dia punya mobil lagi nih, aduh. Pas motornya hilang, ya hilangkan loh. Nah, sederhana. Tapi sebenarnya itu ada rasa benci. Maka sama-sama kita pupuk, kita seimbangkan. Jangan terlalu mencintai sesuatu dan jangan terlalu membenci sesuatu. Maka Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan. Ketika ada yang kurang suka kita benci, maka seimbangkan. Ada yang baik. Dalam perkataan saya banyak buruknya. Tetapi yang bisa ambil benarnya silahkan diambil. Atau guru-guru ustadz lain, kalau udah ngomong ada satu aja yang gak sesuai dengan pendapat kita, udah seakan-akan pendapatnya salah semua. Tidak seperti itu. Kita ambil baiknya, kalau salahnya kurang tepat, kita tinggalkan.
maka sama-sama kita bisa memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi, menyimbangkan rasa cinta kita kepada benci, karena rasa cinta kita sungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.